别动！他在围点打援。Kali ini, kita akan membahas film berjudul Euphoria 12 Hours yang dirilis pada tahun 2024. Film ini berkisar pada seorang pria asal Tiongkok yang tinggal di luar negeri dan harus menghadapi sekelompok teroris yang sangat berbahaya. Ini adalah film yang syarat dengan aksi, tetapi seberapa mendebarkannya cerita ini? Daripada berlama-lama, ayo kita mulai dan persiapkan diri untuk pengalaman menegangkan. Seorang pria Tiongkok yang telah kehilangan istri dan kedua anaknya 10 tahun yang lalu akibat insiden ledakan yang mengerikan. Istri dan anak perempuannya sudah diidentifikasi dan dimakamkan dengan layak, tetapi jasad anak lelakinya masih belum ditemukan. Selama 1 dekade, Jun bolak-balik ke kantor polisi untuk menanyakan tentang anaknya. Namun, aparat penegak hukum di negara asing ini cenderung lamban dalam menangani kasus-kasus seperti ini. Seringkali, mereka salah menangkap orang dan membiarkan pelaku sesungguhnya bebas berkeliaran. Seperti biasa, Jun pulang dengan tangan kosong. Dalam perjalanan pulang, dia menggunakan transportasi umum dan kebetulan diangkut oleh seorang sopir yang juga orang Tiongkok. Sopir itu merasa kasihan melihat Jun yang hampir setiap minggu pergi ke kantor polisi. Ia pun menyarankan Jun untuk menyerah dan melupakan masa lalunya demi masa depan yang lebih baik. Namun, Jun menegaskan bahwa ia tidak akan merasa tenang sebelum bisa menguburkan putranya, yang memiliki tanda lahir merah di leher bagian belakang. Jun tinggal di sebuah kota kecil yang dihuni oleh komunitas Tiongkok. Ia mengelola sebuah toko kecil yang terus dipertahankannya sejak tragedi itu. Hari itu, toko Jun cukup ramai dengan pengunjung. Salah satunya adalah si Logai, seorang pengunjung kaya yang meminta diskon dan bersikap sangat merendahkan. Namun, ada juga pengunjung lain, Susan, seorang wanita malam yang memberi diskon 50% kepada siapa saja yang bisa mengusir si Logai dari tokonya. Tiba-tiba, 2 polisi lokal muncul untuk berpatroli. Mereka sudah mengenal Jun dengan baik. Saat semua orang masih beraktivitas, terjadi getaran yang hebat. 1 jam sebelumnya, kita melihat sebuah rumah yang dijaga ketat oleh 2 anggota FBI. 3 anak kecil melempari mereka karena merasa terganggu dengan kehadiran mereka. Akhirnya, kelompok teroris menyerang lokasi tersebut, di mana terdapat seorang wanita saksi yang dilindungi. Wanita itu adalah mantan anggota teroris yang membelot, dan kini ia sedang diburu oleh organisasi yang pernah menaunginya. Saat salah satu anggota militer memeriksa, wanita itu berhasil melarikan diri melalui pintu belakang. Ketika kelompok teroris berhasil masuk, mereka hanya menemukan pasukan khusus dan memutuskan untuk membiarkan kapten hidup untuk diinterogasi. Kapten itu dibawa menghadap pemimpin teroris untuk memberikan informasi tentang keberadaan wanita tersebut. Namun, karena ia juga tidak tahu, ia hanya bisa terdiam. Tak lama kemudian, pejabat pemerintah yang terlibat dengan kelompok teroris itu menghubungi pemimpin teroris. Ia merasa terancam karena salah satu anggotanya berkhianat dan berencana menjadi saksi. Pejabat tersebut pun sangat panik dan memerintahkan agar wanita itu segera ditangkap sebelum semuanya terbongkar. Ia memberikan waktu 12 jam kepada pemimpin teroris untuk menangkap wanita itu, dan jika tidak berhasil, ia akan memutus dukungan finansial terhadap kelompok tersebut. Nama wanita yang dicari itu adalah Cherry, salah satu anak didik terbaik pemimpin teroris yang mengklaim telah menemukan lokasi wanita tersebut dengan menggunakan alat pelacak. Sebelum menuju ke lokasi, pemimpin teroris menyuruh anak buahnya untuk meledakkan satu-satunya jalan keluar menuju pegunungan agar tidak ada yang bisa masuk atau keluar dari kota ini, termasuk wanita yang mereka cari. Setelah mengetahui penyebab getaran hebat, kita kembali ke Jun dan beberapa orang di tokonya. Radio melaporkan bahwa akses jalan keluar sudah terputus akibat longsor, artinya mereka terjebak di kota kecil ini. Tak lama kemudian, seorang pendeta muncul membawa anak yang terluka, dan di belakangnya terdapat wanita yang menjadi buron, Yuli. Latar belakang Jun masih menjadi misteri, tetapi ia tampaknya memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menangani luka berat, seperti yang terjadi pada anak tersebut. Kelompok teroris yang jumlahnya bisa jadi puluhan bersiap menyerang toko Jun. Merasa tidak bersalah dan tidak ingin terlibat, si Logai dan 2 warga sipil lain memutuskan untuk keluar menyerahkan diri, tetapi Jun menarik si Logai kembali ke dalam. Kemudian, pemimpin teroris muncul dan sangat disegani oleh anak buahnya. Hal ini terlihat saat ia duduk dan seluruh anggota langsung berlutut sebagai bentuk penghormatan. Pemimpin teroris memiliki pilihan untuk membunuh semua orang di toko, tetapi sebagai orang yang berpengalaman, ia lebih memilih untuk bernegosiasi.
叶麦卡因斯坡3A的白赖定理。 Terungkap bahwa anak yang dibawa Yuli adalah calon anak didik pemimpin teroris yang diculik. Sebagian besar anak buahnya adalah korban penculikan yang dilatih sejak kecil untuk menjadi pasukan setia. Pemimpin teroris menawarkan kesepakatan kepada Jun dan orang-orang di sana agar menyerahkan Yuli dan anak tersebut dengan imbalan sejumlah uang. Ia memberikan waktu 3 menit bagi mereka untuk berpikir, dan jika waktu itu habis, ia akan mengambil tindakan kekerasan. Yuli memutuskan untuk menyerahkan diri agar semua orang selamat dan secara diam-diam memberikan flash disk yang berisi bukti-bukti kejahatan kelompok ini kepada Jun. Namun, Jun berani menghadapi pemimpin teroris dan kelompoknya, yang menyadari bahwa mereka tidak akan menyerahkan Yuli. Pemimpin teroris pun memanggil anak didiknya yang bernama Gorgon, pria bertubuh besar yang mengenakan penutup kepala dari ember besi. Ia ditugaskan untuk mengambil Yuli dan anak tersebut. Kota ini dulunya adalah bekas zona perang, dan ada terowongan rahasia di bawah toko. Jun segera menyuruh semua orang untuk berlindung di sana sementara ia kembali ke toko untuk menyiapkan jebakan dengan menggunakan tabung gas dan paku yang dimasukkan ke dalam microwave. Saat Jun dan teman-temannya sudah berada di dalam terowongan, mereka mendapati pintu ruang aman tidak bisa dibuka karena karatan. Sekali lagi, Jun menunjukkan keahlian dan kepiawaiannya dengan menggunakan listrik untuk membuka pintu. Jun kembali ke atas untuk mencari benda logam seperti pisau guna membuka pintu tersebut. Ia memanfaatkan karet pengaman milik Susan untuk membuat asap beracun, mencegah pemimpin teroris mendekat. Jun terlibat dalam perkelahian dengan Gorgon, yang ternyata masih hidup dan cukup kuat untuk melawannya. Jun melakukan serangan yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa, tetapi Gorgon pun kuat dan pertempuran berlangsung sengit. Korban jiwa pun jatuh ketika seorang warga sipil mencoba membantu dan tewas dalam perkelahian. Setelah berhasil mengalahkan semua pasukan yang datang, Jun harus menghadapi Gorgon yang masih berdiri dengan menggunakan palu besar. Akhirnya, Jun berhasil melukai Gorgon dan ketika ia menghabisi Gorgon, pemimpin teroris datang dan melihat anak buahnya terkapar dalam keadaan mengenaskan. Cherry yang merasa sakit hati meminta izin pemimpin teroris untuk membalas dendam dan menghabisi Jun sendiri. Cherry ternyata memiliki latar belakang sebagai mantan tentara khusus yang dikeluarkan dari militer karena dianggap terlalu brutal. Ia pernah membunuh 370 tentara musuh seorang diri. Menyadari bahwa waktu tidak banyak, Jun menyuruh semua orang pergi sementara ia menghadapi Cherry dan pasukannya. Jun menunjukkan kemampuannya dalam menghindari tembakan dan menghabisi musuh dengan cara brutal dan mematikan. Setelah semua pasukan pengawal Cherry tumbang, kini Jun harus menghadapi Cherry yang tampak masih muda dan berani. Cherry mampu mengimbangi kemampuan bertarung Jun meskipun Jun memiliki lebih banyak pengalaman. Di saat Cherry kalah, ia diam-diam melepaskan 2 granat yang membuat Jun pingsan. Saat Jun siuman, mereka terjebak di terowongan, dan jalan keluar terhalang oleh reruntuhan. Namun, polisi mendeteksi adanya aliran angin, menandakan jalan keluar dekat mereka. Setelah hampir semalam mencari jalan, mereka berhasil menemukan jalan keluar ke atas sebuah tower. Ketika si Logai mengira mereka sudah aman, tiba-tiba seorang sniper muncul dan menembak Susan, yang menjadi salah satu korban. Dari situ, satu persatu orang mulai tewas, termasuk seorang polisi yang berkorban untuk menyelamatkan yang lain. Akhirnya, yang tersisa hanya Jun, Yuli, dan pendeta. Jun membawa mereka ke gudang tempat menyimpan barang-barang dan menyuruh ketiganya untuk pergi. Disinilah Jun menunjukkan kemampuan sebenarnya. Ia membiarkan pas. Jun dengan sengaja membiarkan bala pasukan masuk, tanpa sadar jika Jun sudah menyiapkan serangkaian jebakan mematikan yang akan membuat mereka semua kena mental. Jun menggunakan bor untuk menghabisi satu penjahat termasuk menggunakan kawat panjang untuk menggantung penjahat yang lain. Jun tampaknya adalah penggemar berat Robert Mold The Equalizer dengan meniru semua jebakan yang pernah dilakukannya. Samsul yang ingin mengetahui perkembangan terkini pun mencoba menghubungi salah satu anak buahnya. Tetapi Jun mengambil alih alat komunikasinya dan menantang Samsul untuk datang bertarung melawannya. Saat Samsul datang, ia cukup dibuat ngeri ketika melihat anak buahnya sudah dalam kondisi mengenaskan. Samsul pun mencoba tetap tegar dengan tidak memperlihatkan ekspresi ketakutannya. Itu. Dan saat pasukannya sedang berkumpul di satu titik, Jun dengan cepat melepaskan jebakan lainnya berupa bubuk mudah terbakar, dan Samsul menjadi satu-satunya orang yang selamat dalam insiden barusan. Sesuai yang diharapkan, Samsul akhirnya bertarung langsung melawan si Jun, dan pertarungan pun berlangsung sengit karena hanya menggunakan tangan kosong. Sampai akhirnya Jun pun terkena tembakan dari salah satu anggota yang baru datang, namun kawan-kawan seketika muncul dan berhasil menghabisi si penjahat secara keroyokan.
Meski dengan kondisi terluka, Jun masih bisa melakukan kuncian yang membuat Samsul tidak bisa bergerak. Dan alangkah terkejutnya Jun dan kita semua yang menonton, Samsul memiliki tanda lahir berwarna merah di belakang leher yang ternyata Samsul tidak lain dan tidak bukan adalah anak kandung Jun yang selama ini ia cari-cari. Jun langsung melepaskan kunciannya di mana saat ia tidak menyerang sama sekali Samsul yang belum sadar jika Jun adalah ayah kandungnya yang langsung menipangnya dengan pisau. Tanpa sedikit pun Jun melakukan perlawanan saat Jun mengelus-elus kepala, itulah akhirnya Sul sadar jika orang yang ia tikam, di mana momen hari itu tak berlangsung lama setelah si bos besar datang dengan sebuah pisau di tangannya langsung menghabisi si bos dengan tangannya sendiri. Sementara itu Jun seketika terkapar dengan Samsul yang terduduk luka parah dan mengalami koma jangka panjang. Sedangkan Samsul memutuskan pulang ke Tiongkok dan menetap di kampung halaman ayahnya. Sementara Yuli ia akan pergi ke luar negeri untuk memulai hidup baru sekaligus menyerahkan flash disk berisi bukti kejahatan kelompok si bos. Namun sungguh di luar dugaan si pendeta ternyata adalah anak didik setia bos besar dan diam-diam telah mengambil flash disk tersebut dari si Yuli. Tamat, ending. Yang cukup membagongkan, dan itulah sekian video alur cerita dari kami, terima kasih dan sampai jumpa kembali di lain video kami, goodbye.